Kita terlahir di dunia ini, apa yang kita bawa? Tidak mudah untuk melakukan sedekah tanpa kesadaran. Karena sedekah yang dilakukan tanpa kesadaran hanya berbuah untung dan rugi. Bukan sedekah yang membuat seseorang menjadi usahanya hancur, tidak punya apa-apa. Kita tidak pernah rugi untuk melakukan sedekah atau berbagi kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khadimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Selamat malam. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia secara pribadi dan keluarga kita. Selamat datang di Maksa Tawa. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema sedekah, tapi malah makin melarat atau hancur segala-galanya. Kalau kita ngomongin masalah sedekah berarti sudah menyangkut ajaran sebuah agama, yaitu agama Islam, dan mungkin dalam beberapa ajaran agama lain juga mungkin sama, cuman bahasanya yang berbeda. Cuman yang ingin saya angkat di sini, kenapa orang melakukan sedekah atau beramal kebaikan kok malah hancur semuanya, habis-habisan harta bendanya dan usahanya. Padahal kalau kita menelusuri atau mengkaji ini dalam falsafah atau dalam ajaran sebuah agama, khususnya agama Islam, padahal sedekah menjamin kita kaya. Apa yang menjadi penyebab? Karena yang terjadi, banyak orang yang melakukan sedekah malah semakin kaya, semakin berlimpah harta bendanya di dunia ini. Dan ada yang sedekah malah hancur semuanya. Ya, yang pasti ini bukan, yang saya pastikan di sini bukan masalah sedekahnya. Mungkin kesadarannya, atau mungkin tujuan dari orang yang melakukan sedekah, berarti tergantung oknum-oknum yang melakukan sedekah. Karena pada dasarnya ilmu sedekah adalah mengajari kita untuk berbagi dengan sesama, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih luas, atau istilahnya mensyukuri nikmat yang telah kita terima, supaya orang lain atau orang di sekeliling kita sama-sama merasakan nikmat tersebut. Kenapa? Karena ini pasti banyak terjadi di luar sana, dan bahkan di lingkungan sekitar saya sendiri terjadi seperti itu. Gencar melakukan sedekah, pada akhirnya segalanya hancur, usahanya hancur, bahkan sampai menjual rumah, dan akhirnya harus merantau. Apa rahasia di baliknya?
Jadi di sini adalah poin penting adalah kesadaran kita dalam melakukan sedekah tadi. Dan niat dari sedekah tadi adalah untuk apa? Kalau kita melakukan sedekah dalam rangka kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya tidak mungkin akan hancur atau malah tidak mendapatkan apa-apa. Dan menyangkut doktrin dan keyakinan. Makanya saya menganalogikan sedekah itu seperti kita menghirup napas. Yang secara alamiah ada nafas yang kita hirup menyebar ke dalam tubuh dan ada nafas yang keluar lagi. Secara alamiah itu. Dan kalau orang melakukan sedekah seperti kita menghirup nafas, memasukkan ke dalam tubuh dan dengan mudahnya keluar dari dalam tubuh kita, mungkin akan lain. Biarpun ketika kita melakukan sebuah amaliyah sedekah tadi akan menjadikan kita lebih kaya dari sebelumnya, ataukah kita akan mendapatkan keberlimpahan materi atau tidak, kemungkinan itu tidak akan menjadi masalah. Saya tidak membahas sedekah dalam konteks agama Islam khususnya, tapi saya membahasnya tentang kesadaran kita sebagai manusia. Karena kalau kita mau jujur, kita terlahir di dunia ini, apa yang kita bawa? Bahkan satu lembar kain pun kita tidak pernah bawa. Kita terlahir dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang. Nah, terus kenapa terjadi? Semakin melakukan sedekah, semakin hancur semua. Semakin kita tidak mempunyai apa-apa. Mungkin kita melakukannya dengan istilah, dengan niat untuk berdagang. Saya memberikan 1.000, maka saya akan mendapatkan 10.000. Dan kalau kita realistis, kalau kita melakukan sedekah dengan niat dagang atau perdagangan, bukan kita bersedekah 1.000 akan mendapatkan 10.000, tapi di situ kita akan mendapatkan suatu kemungkinan atau potensi bisa laba, bisa rugi. Itulah rumus dalam perdagangan. Maka kalau kita berniat sedekah karena perdagangan, bisa saja apa yang kita sedekahkan bisa untung, juga bisa rugi. Dan pada akhirnya kita akan menyadari ternyata segala sesuatu yang kita berikan sebenarnya, yang kita sedekahkan, harusnya adalah alamiah. Wujud syukur kita kepada Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat di dunia ini. Bukan karena kita ingin mendapatkan lebih dari apa yang kita lakukan. Kalau kita tetap sedekah dalam niat dagang, kita tidak bisa menghindarkan untung dan rugi. Kalau kita untung, mungkin kita akan mendapatkan kelebihan dari apa yang kita sedekahkan atau keberlimpahan yang akan kita terima. Tapi sebaliknya, kalau rumus dagang yang telah kita lakukan, kita harus mengalami kerugian, otomatis
kita tidak akan mendapatkan apa-apa, dan bahkan habis apa yang kita punyai karena melakukan sedekah tadi. Beda orang yang melakukan sedekah seperti menghirup nafas yang saya analogikan tadi. Dia tidak akan merasakan. Dia hanya melakukan sedekah itu adalah sebuah hal yang lumrah, yang alami. Segala sesuatu yang masuk harus keluar lagi. Orang-orang yang telah melakukan sedekah dengan kesadaran seperti menghirup nafas dan keluarnya nafas secara alamiah, rata-rata disitulah orang yang mengalami keberlimpahan dalam melakukan sedekah, karena niatnya sudah tidak untung rugi lagi, tidak perdagangan lagi, tapi hal yang secara alamiah harus dialami dalam kehidupan ini, seperti kita menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Apa yang kita peroleh harus kita keluarkan lagi kepada yang sesuai, yang berhak membutuhkan. Di sini saya mencoba mengurai, bukan masalah sedekahnya yang membuat orang kehilangan pekerjaannya atau harta bendanya berkurang atau hilang sama sekali, atau hancur usahanya. Tapi karena kesadaran orang yang melakukan sedekah, oknum yang melakukan sedekah, itulah yang berperan penting. Apapun yang kita lakukan secara ikhlas, seperti menghirup nafas dan mengeluarkan nafas secara alami, itulah sedekah yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita terima, kalau kita ingin melakukan atau mendapatkan yang lebih lagi, harus kita keluarkan dulu. Karena begitulah kesadaran hidup ini mengajari kita, seperti oksigen mengajari kita, kalau sudah masuk ya harus keluar lagi. Nah, karena tidak ada penahanan atau mengekang oksigen di dalam tubuh, secara alamiah oksigen akan keluar dari tubuh kita. Tidak mudah untuk melakukan sedekah tanpa kesadaran. Karena sedekah yang dilakukan tanpa kesadaran hanya berbuah untung dan rugi. Tapi sedekah yang dilakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang masuk harus keluar lagi dengan alamiah, dengan sendirian, dengan penuh kesadaran, dengan keikhlasan, itulah sedekah yang membuat kita selalu dalam keadaan berlimpah. Karena kita melakukannya dalam rangka bersyukur atas nikmat yang kita terima, dan kita membagikan nikmat yang kita terima kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka bukan sedekah yang membuat seseorang menjadi usahanya hancur, tidak punya apa-apa, tapi niat orang yang bersedekah tadi. Kalau kita mempunyai kesadaran, kita tidak pernah rugi untuk melakukan sedekah atau berbagi kepada sesama. Toh, kalau kita mau jujur, kita mau sadar, kita terlahir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan nanti ketika kita saja berpulang ke Tuhan, kita juga tetap tidak membawa apa-apa. Paling kita hanya membawa kain kafan secara materi dan membawa kebaikan-kebaikan kita secara non-materi. Nah, di sini saya ingin mengajak bahwa sedekah pasti kalau kita melakukannya dengan kesadaran, pasti akan membuat kita selalu berkelimpahan. Selalu kita akan menemukan ketentraman, selalu akan menemukan jalan keluar. Kalau kita mempunyai kesadaran bahwa sedekah
adalah sebuah hal yang secara alami harusnya kita lakukan, seperti kita menghirup napas dan keluar napas dari tubuh kita. Jadi, tergantung siapa yang melakukan sedekah dan tergantung kesadaran yang dimiliki oknum yang melakukan sedekah. Tapi sedekah pasti membuat kita berkelimpahan secara kebenaran. Secara alamiah pasti akan membuat kita selalu berkelimpahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan adalah murni dari saya pribadi. Jika ada kesempurnaan dari Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.